Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Zichesa merasa lega. Dia benar-benar santai saat dia melihat King Sui dan tiba-tiba menemukan bahwa hubungannya dengan pria ini jauh lebih ramah daripada sebelumnya, bahkan lebih intim. Dia tidak pernah dekat dengan seorang pria sebelumnya tetapi tidak berharap menjadi begitu bingung dengan pria ini, dan dia tahu dari pengalamannya sendiri bahwa anak-anak dari klan besar tidak dapat dengan bebas memilih siapa yang akan dinikahi, tetapi ayahnya tidak pernah meminta hal seperti itu sebelumnya. Klan Ziche sangat kuat, jadi mereka tidak perlu membuat ikatan pernikahan seperti keluarga lain. Kemungkinan dia menikah seperti orang normal sangat tinggi, dan dia juga kecantikan nomor satu kota. Dia mengetahui pengalamannya sendiri, mengetahui bahwa apa yang dicapai ayahnya dengan kekuatannya sangat jarang. Karena itu, bakat dan masa muda seperti itu dari seorang alkemis menciptakan beberapa gesekan. Pikiran wanita sangat luar biasa, dan terkadang dalam sekejap mereka dapat langsung berubah pikiran, mungkin karena kurangnya kontak, tetapi di antara praktisi bela diri terdapat kurangnya hubungan intim antara pria dan wanita, ada sangat kecil. Jadi sebenarnya bukan apa-apa, tapi beberapa wanita mungkin memberikan perhatian khusus padanya. King Sui merasa bahwa itu adalah keluarga besar dengan banyak anak perempuan, dan mereka bahkan tahu seni bela diri yang sangat kuat, jadi dia hanya akan sedikit berlebihan. Bagaimanapun, seorang pria, jika dicurigai, tidak dapat melakukan apa-apa lagi, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Duduk dan katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? King Sui berkata sambil menuangkan secangkir teh untuk mereka berdua, satu untuk wanita itu dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Zichesa duduk dan mengambil secangkir teh tanpa mengucapkan terima kasih dan dengan lembut berkata, roti di sini sangat enak dan enak, yah, itu yang terbaik yang pernah aku makan. King Sui memperhatikan bahwa dia tidak menjawab pertanyaannya, tetapi dia tetap tidak terlalu peduli tentang itu. Dia hanya berkata sambil tertawa, Anda tidak membutuhkan uang dalam keluarga Anda. Kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Bukankah itu pelit? Kamu dan seklan, keduanya tidak memiliki kepercayaan diri. Zichesa berbicara dan berdiri. Aku tidak tahu. King Sui hanya menggelengkan kepalanya dan menunjukkan bahwa tidak ada banyak masalah. Aku ingin tahu apakah kamu masih akan menerimanya, kata Zichesa kaget. Siapa bilang dia tidak tahu ini? Pada kenyataannya, setiap duel akan memiliki setidaknya satu dari kedua sisi yang tidak tahu. Kalau tidak akan ada kegagalan dari pihak manapun. Jangan katakan apapun yang meremehkan kekuatan orang lain, King Sui berkata sambil tersenyum. Ketika wanita itu memandangnya, King Sui hanya memiliki sedikit untuk dikatakan, jadi dia berkata, Sophistry. King Sui tersenyum, dia terlihat mengkhawatirkanku, sepertinya dia menyukaiku. Kamu kelihatan pelit, aku tidak kenal orang baik, dan melihatmu menyembuhkan ayahku, aku masih terlalu malas untuk memujimu. Zichesa dengan marah berkata, dia menemukan bahwa bersama dengan King Sui yang dia alami, rasa malu, panik, marah. Baiklah, terima kasih Nona, tapi bagaimana jika itu tidak akan membantuku? King Sui berkata dengan acuh tak acuh. Menurutku kamu sama sekali tidak khawatir. Tampaknya Anda yakin bahwa Anda tidak akan pernah rugi meskipun perut Anda sakit. Zichesa berkata sambil minum teh sambil tertawa. Mentalitas dan kemampuan beradaptasi wanita ini tampaknya sangat kuat, dan sangat cepat. Dia dapat dengan mudah menangani King Sui, sambil memulihkan sikap anggun sebelumnya. King Sui melihatnya bertingkah seperti ini dan merasa bahagia di dalam hatinya. Dalam kehidupan ini dia merasa bahwa hubungannya antara wanita cukup bagus. Di masa lalu, dikatakan bahwa pria yang cakap tidak pernah kekurangan wanita yang baik, tetapi dia baru mengalaminya sekarang.
Anda memiliki banyak kamar di sini, dapatkah saya menyewa kamar di salah satunya? Zichesa bertanya kepada King Sui. Apakah kamu benar-benar akan tinggal di sini tanpa takut aku menyentuhmu di malam hari? Ucap King Sui tersenyum. Aku juga punya gunting emas, jika kamu pikir kamu bisa bertahan maka kamu bisa mencoba. Zichesa melirik King Sui, yang membuat King Sui merasa bahwa dia cukup feminim. Pilih saja salah satu, tapi saya mengatakan ini sebelumnya, jangan menyalahkan aku, karena tongkat kerasku sangat liar. King Sui dengan senang hati tertawa saat dia berkata dan pergi. Zichesa mengerti apa yang ingin dikatakan King Sui, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan hanya tersenyum. Keesokan harinya, King Sui seperti biasa, melakukan urusannya sendiri. Namun, insiden yang melibatkan Imperial Cuisine Hall dan seklan sudah menyebar dengan cepat. Reputasi klan tidak buruk, tapi juga tidak baik. Setidaknya, itu tidak sebanding dengan yang ada di aula masakan kekaisaran. Karena itu, banyak orang menuduh seklan. King Sui melihat ini tetapi hanya tersenyum dan tertawa. Ini adalah keuntungan dari Imperial Cuisine Hall, orang-orang memiliki rasa yang tidak enak. Ini adalah kekuatan terselubung. Ini adalah kekuatan tak terlihat yang dijelaskan di dunia masa lalu. Meskipun orang-orang ini tidak dapat membantu secara langsung, mereka dapat membiarkan Imperial Cuisine Hall berdiri di sisi kanan. King Sui, bagaimanapun, menemukan energi alam berkembang ketika kekuatan iman menemukan peran, yaitu, semakin Anda mendukung orang-orang Anda sendiri, semakin hebat energi alam. Energi alam sangat kuat, karena Anda dapat membiarkan kekuatan Anda melampaui kekuatan normal Anda, dan mengambil posisi sampingan sambil melawan formasi lawan. Meskipun pelet energi alam King Sui tidak lengkap, tetapi pelet 7 warna di atas energi alamnya dibandingkan dengan pelet energi alam dan energi alam, tidak diketahui seberapa kuat kekuatannya akan meningkat. Ini juga alasan mengapa King Sui memutuskan untuk pergi keluar untuk pengalaman hidup, dengan mudah mendapatkan kekuatan keyakinan, meskipun tidak seperti itu akan memudar setelah semua dikatakan dan dilakukan. Bagaimanapun, jika Anda membantu orang, pihak lain akan bersyukur atas kehidupan. Di dunia, ada banyak orang normal. Meski itu orang jahat, mereka juga punya sentimen. Anda harus bersikap baik kepada mereka. Mereka adalah minoritas. Ada juga banyak pemahaman yang memaksa atau mengekspos motivasi untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Menjelang siang, ketika King Sui baru saja tiba di aula masakan kekaisaran, dia melihat bahwa beberapa orang sedang menuju ke arahnya, dan memimpin mereka adalah seorang pria tinggi dan tampan. Tuan sempurna. Ketika King Sui melihat pria ini, dia memikirkan kata itu. Dia merasa bahwa kata ini dengan tepat menggambarkan pria ini. Pria itu cukup transparan. Senyuman di wajahnya sangat menawan. King Sui merasa bahwa dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun dengan pria ini. Ia merasa pria ini akan disukai oleh kebanyakan wanita. Anda adalah alkemis ajaib King, saya Lan Lingfeng, mohon untuk luangkan waktu Anda untukku. Pria itu tersenyum dan berkata pada King Sui, "Wow, dia adalah putra pertama kota Linhai. Dia sangat menarik, tapi menurutku tabib ajaib King terlihat lebih baik." Putra pertama kota Linhai tidak hanya tampan, dikatakan bahwa kekuatannya adalah yang paling menakutkan. Untuk sesaat itu sibuk dengan kegembiraan yang tak tertandingi, Lan Lingfeng sangat terkenal di kota Linhai, bahkan orang yang belum melihatnya pun telah mendengar namanya. King Sui juga terkejut sejenak, dia secara alami mendengar nama Lan Lingfeng di sini. King Sui tersenyum dan mengulurkan tangannya, "Halo, saya King Sui." Sambil menyatukan kedua tangan, Lan Lingfeng menggenggam tangan King Sui dengan erat. "Saya telah mendengar bahwa pencapaian alkemis ajaib Tuan King dalam seni bela diri juga sangat dalam. Kami semua anak muda di sini, sangat ingin mencobanya, apakah Anda tertarik bermain?" King Sui mendengar desas-desus bahwa putra pertama kota Linhai tidak hanya diukur dari penampilan, tetapi juga ada gelar seni bela diri, ditambah dengan bakat yang kuat,
jadi untuk sementara waktu di seluruh generasi muda, tidak ada yang bisa mengambil alih pusat perhatiannya. King Sui tidak mengharapkan pertemuan pertama ini, namun kalimat kedua yang dikatakan adalah tentang pertempuran. Maaf, ada hal lain yang harus aku lakukan. King Sui menggelengkan kepalanya dan dengan terampil menepis tangan Lan Lingfeng. Mata cerah Lan Lingfeng terkejut. Dia memandang King Sui dan bertanya, apakah kau takut? Takut? Aku tidak pernah takut pada apapun. King Sui tersenyum. Jika Anda tidak ingin bersaing dengan saya meminta Anda untuk menjauhkan diri dari Nona Ziche. Lan Lingfeng tersenyum, tetapi kata-kata yang keluar terasa mengerikan. King Sui memahaminya sekarang, inilah mengapa dia datang. Alasan aslinya adalah untuk Ziche Sa. Jika dia bertanya dengan benar, King Sui akan dengan senang hati memenuhinya. Bagaimanapun juga, King Sui merasa sebelumnya bahwa pria ini sangat baik. Dia juga tidak keberatan dengan pendapat orang lain, tetapi sekarang dia cukup muak dengan Lan Lingfeng ini. Ini adalah Imperial Cuisine Hall, saat ini kau tidak diinginkan, aku memintamu untuk pergi. Anda tidak disambut di sini, silahkan pergi dari sini. King Sui tersenyum dan melambai ke Lan Lingfeng, seperti sedang mengusir lalat. Beraninya kamu, apakah kamu laki-laki? Seorang pria memecahkan banyak hal dengan cara pria. Anda menang, saya segera pergi. Tetapi jika Anda kalah, berhentilah mengganggu Nona Ziche mulai sekarang. Lan Lingfeng berkata sambil tertawa. Apakah saya laki-laki atau tidak, saya tidak perlu Anda memberitahu saya. Tidak dikatakan bahwa pria yang berteriak lebih kuat dari pria lain lebih baik. Dan, saya tidak begitu bosan untuk mengujinya dengan Anda. Saya tidak punya waktu, jadi jangan ganggu saya, pergi. King Sui berkata karena dia sama sekali tidak menyukai pemuda itu saat ini. Lupakan telur lunak ini, tidak mungkin Nona Ziche sangat terikat dan akan jatuh cinta pada telur lunak ini. Lan Ling berkata dengan suara menggigit. King Sui mengangkat jarum akupuntur perak dan menusuk perineum pria itu, berbicara ada harganya. Karena Anda menyukai kelembutan, saya akan membuat Anda lembut seumur hidup. Pria itu merasakan sedikit kesakitan, lalu semuanya baik-baik saja, tetapi tiba-tiba dia merasa tidak ada apa-apa dan tidak ada perasaan, seolah-olah tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Pria itu panik, mengira bahwa pihak lain adalah seorang tabib, dan alkemis dapat membunuh tanpa menumpahkan darah. Mereka tidak menggunakan pisau, tetapi memiliki banyak cara untuk membuat orang mati. Tiba-tiba dia berkeringat dingin, apa yang kamu lakukan untuk saya? Apa yang telah kau lakukan padaku? Suara pria itu bergetar dan dilanda ketakutan, seperti suara wanita tua. Apa yang kamu lakukan pada temanku barusan? Aku memintamu untuk menyembuhkannya. Itu tidak dapat dipulihkan, dan saya tidak akan membantunya pulih. King Sui berkata sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan Imperial Cuisine Hall ini hingga rata dengan tanah. Suara Lan Lingfeng dingin dan pahit. Penampilan luar King Sui saat ini cukup mengerikan. Apa yang membuat Lan Lingfeng begitu marah? Terserah, aku ingin klan Lan datang dan menemuiku. King Sui berhenti dan berkata pelan. King Sui menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi saat ini, bahkan Lan Lingfeng dengan ilusi keberaniannya harus memeriksa kembali King Sui. Pada saat ini semua orang yang ada di sekitar terkejut, dan untuk sesaat suasana menjadi sangat sunyi. Orang-orang yang menonton siap untuk berlari kapan saja. Tidak heran dia bisa bertarung melawan seklan, aku benar-benar tidak tahu apakah kamu cuek atau apa yang kamu andalkan. Kamu bisa ikut denganku dan bertarung, atau aku tidak bisa menjamin bahwa Imperial Cuisine Hall akan tetap utuh. Lan Lingfeng berkata, tetapi pada saat ini Ziche Sa masuk dan berdiri di samping King Sui, dan berkata sambil melihat ke arah Lan Lingfeng, bisakah kamu pergi? Saya telah mengatakan berkali-kali bahwa saya tidak menyukai kamu. Mengapa? Apakah saya tidak baik? Mengapa Anda tidak bisa memberi saya kesempatan? Katakan di mana saya kurang, dan saya akan mengubahnya. Lan Lingfeng di depan Ziche Sa berubah dari kesombongan menjadi seekor domba kecil.
Hal-hal emosional tidak bisa dipaksakan. Jika mereka bahkan tidak mau bersama, mengapa dipaksakan jika Anda tidak bahagia? Zichesa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah Anda memiliki seseorang yang Anda sukai? Dapatkah saya melihatnya sehingga saya dapat mati dengan damai? Kata Lang Lingfeng saat menatap King Sui. Saya tidak suka orang yang mengontrol seperti Anda. Saya ulangi, saya tidak menyukai Anda. Dan jika Anda masih ingin memaksanya, kita bahkan tidak akan berteman. Nada Zichesa bahkan mampu menolak seorang pria yang jauhnya ribuan mil. Apakah kamu menyukainya? Lang Lingfeng menunjuk ke King Sui. King Sui sekarang merasa bahwa jika orang yang telah bertemu dengan orang yang mereka sukai, menjadi sangat bodoh. Apa artinya menanyakan pertanyaan yang begitu naif? Bisakah Anda menjawab Zichesa ini? Zichesa menatap mata dingin Lan Lingfeng tanpa rasa kasih sayang, dan kemudian perlahan menoleh, bahkan pertanyaannya tidak terjawab saat dia bangun. Pada saat ini hati Lan Lingfeng terasa seperti telah mencapai titik terendah. Dia tiba-tiba melihat ke arah King Sui, kamu adalah orang yang telah mengambilnya dariku, aku akan membunuhmu. King Sui juga tidak jelas, apakah hati putra pertama kota Linhai memiliki kemampuan untuk menanggung perbedaan seperti itu? Atau apakah yang terpenting baginya untuk melakukan ini? King Sui merasa bahwa yang terakhir mungkin relatif lebih besar, karena Lan Lingfeng berada pada titik kritis kali ini, dan meskipun dia tidak gila, tetapi dia tampaknya tidak berpikiran jernih saat ini. Faktanya, banyak orang di kota Linhai tahu bahwa Lan Lingfeng menyukai Zichesa, dan dia selalu berpikir bahwa dialah satu-satunya yang pantas mendapatkannya. Lan Lingfeng memang luar biasa, tetapi putra pertama kota Linhai ini bukannya tak terkalahkan. King Sui melihat ke arah Lan Lingfeng yang bergegas dan menemukan bahwa serangan lawan tidak berantakan sedikit pun. Itu adalah langkah yang dipikirkan dengan matang, mengetahui bahwa putra pertama Linhai baru saja mengambil kesempatan ini untuk melakukan ini dan tidak lebih. Tampaknya putra pertama kota Linhai memiliki rencana kecilnya, karena semua orang melihatnya menjadi gila dan hanya ingin membunuh King Sui, karena dialah yang membuat Lingfeng gila. Jika dia dikalahkan oleh King Sui, yaitu, dia kehilangan akal sehatnya dan kekuatannya berkurang oleh King Sui, jadi, jika King Sui membunuh orang gila, maka nama baiknya di bidang medis akan terpengaruh. Lan Lingfeng ini memanfaatkan sumur ini. Sosok King Sui mengelak tetapi tidak membalas. 9 langkah istana sangat tangguh. Belum lagi, keduanya belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Putra pertama Lan, apakah kau tidak merasa seperti wanita gila? Ucap King Sui tidak melawan, dia hanya menghindari serangannya dan hanya membuatnya kesal. Lan Lingfeng tidak menjawab, tetapi kekuatan serangannya semakin tinggi dan tinggi. King Sui menyelimuti area sekitarnya di dalam 9 istana, agar tidak ada yang akan terjadi pada bangunan-bangunan itu. Ini juga alasan mengapa King Sui berani bertarung di sini. King Sui tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi pada aula masakan kekaisaran, jangan sampai seseorang mengacaukannya dan menyebabkannya jatuh. Lan Lingfeng merasa seperti terperangkap di dalam sangkar, karena konsumsinya tiba-tiba meningkat beberapa kali. Tubuh tampaknya telah berada di bawah tekanan berulang kali. Melihat ketenangan di wajah King Sui, dia tahu bahwa pemuda ini memiliki keterampilan yang menakjubkan, dan ketenangan itu tidak berpura-pura. Dia juga mengetahui bahwa dia telah bertemu lawan hari ini, jadi darah di tubuhnya mendidih. King Sui perlahan menggunakan tubuhnya untuk memindahkan Lan Lingfeng ke pintu dan kemudian langsung memainkan trik untuk memaksanya keluar. Dia juga mengikutinya keluar dan kemudian langsung terbang ke langit. Lan Lingfeng sebenarnya berjuang dengan King Sui, jadi mereka diam-diam pergi ke udara terbuka. Kamu sangat kuat, Lan Lingfeng berkata dengan serius kepada King Sui sambil melihat ke langit. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin melawan saya. Jika Anda kalah, Anda tidak akan tahu bagaimana Anda dikalahkan. Apakah Anda ingin mati? King Sui memandang Lan Lingfeng. Kau meremehkanku, Lan Lingfeng. Jika aku tidak bisa menerima pukulan,
bagaimana aku bisa bertahan sampai hari ini?" King Sui menggelengkan kepalanya, "Jika Anda siap, saya akan menyerang." Dia mengaktifkan Golden Battle Halberd. Melihat mata Lan Lingfeng, dia dengan aneh dan aneh berkata, "Apakah Anda salah satu penerus Dewa Pertempuran Emas atau apakah Anda telah menerima warisan dari Dewa Pertempuran Emas?" King Sui merasa sedikit terkejut sesaat, sementara Lan Lingfeng tidak merasakan perasaan yang dikenalnya, dan bertanya dengan cemberut, "Apakah ini penting?" "Itu karena aku menerima warisan Silver Wolf Wargot." Lan Lingfeng tersenyum dan menatapnya. "Tidak heran aku bisa merasakan nafas Wargot padamu, bisakah kita tidak bertarung?" King Sui tersenyum. "Kenapa bertarung? Golden Battle God adalah pemimpin Wargot." Lan Lingfeng berkata tanpa daya. "Wargot Agung. Yah, aku tahu tentang keluarga Wargot. Saya tidak akan berjuang untuk Zichesa." Lan Lingfeng berkata, sedikit putus asa. Pertemuan Lan Lingfeng dengan Zichesa hari ini adalah kegagalan total, ditambah dengan keyakinannya sendiri bahwa hubungan antara Zichesa dan King Sui sangat luar biasa. Sejak pertarungan berakhir, dan orang-orang saling mencintai, dan sekarang mereka harus mengikuti hubungan ini. Oleh karena itu, keputusan ini telah diselesaikan. "Siapa yang bilang aku punya hubungan dengannya?" King Sui berkata pada jawaban konyolnya. "Apakah kamu tidak menyukai Zichesa? Sepertinya dia sangat menyukaimu." Lan Lingfeng berkata dengan pahit. "Ini adalah pertemuan kedua kami, dan setidaknya, aku tidak ada hubungannya dengan dia untuk saat ini, dan saat ini, aku tidak ingin berurusan dengannya. Jika Anda benar-benar menyukainya, jangan mengikuti apa yang baru saja Anda lakukan, wanita akan merasa bahwa Anda berpikiran sempit." King Sui menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lan Lingfeng memandang King Sui untuk waktu yang lama sebelum dia mengetahui bahwa King Sui tidak bercanda. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa mengerti mengapa King Sui tidak menyukai Zichesa. Tidak ada, menurut dia, tidak menyukainya. "Terima kasih, saya akan mencoba yang terbaik." Lan Lingfeng berbicara dengan penuh semangat. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika saya menyukai seorang wanita, saya tidak akan membiarkan dia pergi. Selain itu, wanita dan cinta tidak bisa dipaksakan. Yang harus Anda lakukan adalah membuat orang lain menyukai Anda. Lupakan, kamu akan mengerti." King Sui menggelengkan kepalanya. "Yah, aku tahu, ini terutama karena aku peduli padanya. Bisakah saya tinggal di kamar di sini? Saya bisa membayar sewa." "Hahaha," ucap Lan Lingfeng tertawa. "Kita tidak harus menjadi saudara lagi, kita bisa memanggil satu sama lain dengan nama," kata King Sui sambil tersenyum. "Baik, kami akan melakukan apa yang kamu inginkan, hanya dia saudara atau apapun yang kamu inginkan." Tentang ruangan, Lan Lingfeng tampaknya lebih peduli dengan masalah ini. "Lakukan sesukamu, kamu bisa menemukan kamar untuk dirimu." King Sui menggelengkan kepalanya dan turun bersama dengan Lan Lingfeng, berbicara dan tertawa, dan banyak orang yang menonton mereka sangat bingung. Yang paling menyedihkan adalah Hua Clan yang menikmati pemandangan dari kejauhan. Imperial Cuisine Hall dan Lan Clan adalah musuh yang tidak dapat didamaikan, tetapi mereka tidak berpikir itu akan berakhir seperti ini. Mereka tiba-tiba berbicara satu sama lain dengan gembira. Semuanya tiba-tiba, mereka seperti saudara dekat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, bahkan Zichesa juga tidak tahu. Terkejut melihat keduanya, hanya Yintong yang sepertinya mengerti apa yang terjadi, tetapi tidak yakin, dia adalah Fox Wargot. Hubungan Wargot rubah dan serigala sangat baik. Beberapa orang meninggalkan aula untuk pergi ke halaman belakang, tetapi tidak ada yang berbicara. "Bukankah Saer sangat aneh?" Lan Lingfeng berkata sambil tersenyum. Zichesa jelas tidak senang saat dia melirik keduanya. Dia merasa Lan Lingfeng sepertinya telah berubah, tetapi juga tidak tahu di mana dia berubah. Lan Lingfeng benar-benar berubah. Ini adalah dampak King Sui padanya, dan beberapa kata dari King Sui membuatnya tiba-tiba terbangun. Dia juga tiba-tiba melihat banyak hal,
dan juga mengalami perubahan mentalitas halus. Ini adalah kebangkitan, seperti peningkatan spiritual. Hati Lan Lingfeng sangat berterima kasih kepada King Sui. Dia tiba-tiba merasa bahwa kepercayaan dirinya lebih tinggi di depan Ziche Sa. Dia benar-benar sombong, dia bisa mengatasi apa yang disebut otoritas gila. Merasa seolah tak sesulit dulu, seperti mengejar Ziche Sa yang kini sepertinya tak sesulit itu. Sebenarnya, King Sui adalah saudara laki-laki saya yang telah hilang selama bertahun-tahun, yang baru saja saya sadari. Sudut mulut King Sui ditarik, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Teruslah bicara omong kosong. Ziche Sa memandang Lan Lingfeng dan berkata, "Oh, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengenal para wargots?" Lan Lingfeng berkata dengan lembut, "Para wargot kuno, aku pernah mendengar tentang mereka. King Sui dan aku adalah orang-orang yang memiliki warisan wargot. Oh, ada juga kakak laki-laki ini." Lan Lingfeng berkata sambil tersenyum, dan akhirnya ada kesempatan untuk memberitahu Ziche Sa tentang identitasnya. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa dia menambahkan warna pada dirinya sendiri? Ziche Sa pertama kali melihat Lan Lingfeng lalu melihat King Sui dan Yin Tong. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Sekarang dia tahu mengapa Lan Lingfeng bisa menjadi putra pertama kota Linhai. Kondisi Lan Lingfeng sekarang sangat baik. Tidak ada yang sempurna, wanita sangat aneh. Seorang pria mengejarnya dan memeluknya erat-erat saat dia menempatkannya pada posisi seorang dewi. Aman untuk mengatakan bahwa keduanya tidak bisa bersama. Wanita mencari pria, bukan seseorang untuk membesarkannya. Sejak awal pria tidak pernah menganggap mereka sederajat, jadi wajar saja cinta tidak pernah setara. Hanya ketika seorang pria mampu merendahkan dirinya, dia akan menyadari perasaan pasangannya dan bukan hanya perasaannya sendiri. Ini seperti memberi kepada orang miskin. Cinta dibangun dengan pijakan yang sama. King Sui melihat bahwa Lan Lingfeng dan Ziche Sa benar-benar pasangan yang cocok, tetapi apakah mungkin untuk melihat apakah keduanya ditakdirkan? Adapun King Sui, dia memiliki misi untuk menemukan Ye Jiange, dan juga untuk menemukan Tantai Lingyan sang Dewi Gunung Es. King Sui juga tidak tahu membaca pikiran, dia tidak tahu apa yang orang lain rasakan tentang dia. Ia juga tidak percaya bahwa Ziche Sa akan jatuh cinta padanya. Jika dia begitu mudah jatuh cinta dengan orang lain, dia tidak akan melajang selama bertahun-tahun. Bahkan untuk Lan Lingfeng, King Sui merasa tidak akan mudah baginya untuk merayu Ziche Sa. Bagaimanapun, Lan Lingfeng telah mengejar wanita ini selama bertahun-tahun. Jika dia memiliki kemampuan, dia akan lama menjadi miliknya. King Sui sudah memahami logika. Manusia dan hewan berbeda. Jika itu adalah sebuah objek dan seseorang menyukainya, seseorang dapat menggunakan metode apapun yang mereka pikirkan untuk mendapatkannya. Tapi segalanya berbeda dalam hal cinta. Jika wanita tidak jatuh cinta dengan seorang pria, tidak peduli metode apa yang digunakan dan bahkan jika mereka akhirnya bersatu karena paksaan, tidak ada pihak yang akan senang. Karena ini masalahnya, mengapa memaksakan sesuatu? Ada juga orang yang mengatakan bahwa pria tidak boleh mundur. Anda tidak harus meringkuk hanya karena orang yang Anda suka tidak menyukai Anda. Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk mendapatkannya, tetapi prasyaratnya adalah dia netral terhadap Anda, dan Anda merasa dia mungkin memiliki kesempatan untuk jatuh cinta pada Anda. Ada terlalu banyak aliran pemikiran yang berbeda. Lan Lingfeng tinggal di Imperial Cuisine Hall dan semua orang sekarang memiliki pavilion yang terletak di halaman. Dengan pindah, Lan Lingfeng menyebabkan topik yang menarik dan percakapan meningkat pesat di aula masakan kekaisaran. Lan Lingfeng dianggap sebagai pemuda nomor 1 di kota Linhai. Dengan tinggal di Imperial Cuisine Hall, terbukti bahwa hubungannya dengan King Sui sangat baik. Tetapi tentang seberapa bagusnya itu, tidak ada yang tahu dan mereka hanya bisa mencoba dan menebak. Selanjutnya, topik pertempuran antara seklan dan Imperial Cuisine Hall keluar. Klan Lan di kota Linhai tidak dapat dianggap sebagai klan terkuat, tetapi mereka pasti salah satu dari sedikit klan teratas.
Seklan adalah klan yang hebat juga dan sekarang hubungan Lan Lingfeng dan King Sui begitu baik, itu benar-benar membuat seklan jatuh kembali ke keadaan pasif. Karena status Lan Lingfeng di klan Lan sangat tinggi dan kata-katanya cukup berpengaruh untuk mempengaruhi keputusan. Makanya, ini membuat seklan takut untuk bertindak. Waktu di Imperial Cuisine Hall ada di kota Linhai tidak bisa dianggap lama. Dan sekarang, tiba-tiba putri tertua dari klan Ziche dan bahkan pemuda nomor 1 di kota Linhai tinggal di Imperial Cuisine Hall. Apa yang bisa dilakukan seklan? Surat tantangan telah dikirim dan seluruh kota mengetahui pertempuran mereka yang telah diatur. Jika seklan mundur sekarang, reputasi mereka pasti akan ternoda. Itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan kekalahan mereka. Jika mereka mundur sekarang, itu akan menunjukkan bahwa mereka pengecut dan tidak memiliki kehormatan, melanggar kata-kata mereka sendiri. Pertempuran yang diatur harus terus berlanjut. Hanya saja mereka tidak tahu apakah klan Ziche dan klan Lan akan ikut campur. Seorang lelaki tua dari seklan sedang berpikir keras. Padahal, di sisi lain, masyarakat Hua klan merasa sedikit tertekan. Namun meskipun mereka gagal memikat klan Lan, penampilan klan sebisa dianggap sebagai keuntungan. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka mungkin akan memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Sekarang, mereka menemukan penolong yang lebih kuat untuk Imperial Cuisine Hall, tetapi masih ada kemungkinan bahwa klan Lan tidak akan bertindak. Ada aturan tak terucapkan di benua. Untuk pertempuran yang diatur seperti ini, tidak ada penolong yang bisa diacari kecuali salah satu pihak membicarakannya di awal. Ziche dan Lan Lingfeng secara alami tahu tentang pertempuran yang diatur antara seklan dan Imperial Cuisine Hall. Mereka bertanya kepada King Sui apakah dia membutuhkan bantuan karena masih ada waktu dan mereka dapat mengirim beberapa anggota klan mereka jika King Sui membutuhkan. King Sui menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa, saya pikir saya bisa menangani mereka." Terlepas dari pertempuran 1 lawan 1 atau pertarungan kelompok, King Sui tidak memiliki rasa takut sama sekali. Dia bisa berdiri sendiri melawan mereka. Namun, dia masih dipenuhi rasa terima kasih atas niat baik dari Lan Lingfeng dan Ziche. Karena bagi pewaris Battle Gods, mereka bisa merasakan kekeluargaan saat bertemu satu sama lain. Perasaan seperti itu tak terlukiskan, sungguh luar biasa. Karenanya mereka segera memperlakukan satu sama lain seperti saudara. Ini adalah sesuatu yang diwariskan oleh dewa pertempuran kepada mereka, sesuatu yang tercetak di tulang mereka. Setelah beberapa saat, hari sudah larut. Hari ini, domain lautan es dibanjiri orang. Dunia ini selalu berorientasi pada kekuatan dan setelah mengetahui ada ahli yang kuat akan bertemu di sini untuk pertempuran yang diatur, banyak orang segera ditarik. Matahari di timur terbit tinggi di langit, memancarkan sinar keemasan. Rasa dingin di udara agak mereda tapi itu hanya perasaan. Suasana kota Linhai selalu dingin. Tempat ini, seperti dunia yang membeku selamanya. King Sui dan yang lainnya semuanya sudah berdiri di lokasi terpencil dari domain lautan es dan ada banyak formasi kebingungan sederhana yang didirikan di sekitar mereka. Orang-orang dari klan juga sudah lama datang. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, itu masih lebih banyak dibandingkan dengan Imperial Cuisine Hall. Tidak akan ada hakim untuk pertempuran yang diatur seperti itu. Semua persyaratan harus dinegosiasikan oleh kedua pihak itu sendiri. Waktu perlahan berlalu, dan ketika mendekati tengah hari, seorang lelaki tua dari seklan muncul di udara. "Lihat, seseorang dari seklan sudah ada di sana. Mengapa belum ada pergerakan dari orang-orang di aula masakan kekaisaran? Apa kalian semua mengira Imperial Cuisine Hall lebih kuat atau seklan lebih kuat? Seklan adalah klan yang hebat, unta kurus juga lebih besar dari kuda. Jika Imperial Cuisine Hall hanya bergantung pada tabib ajaib King, akan sangat sulit bagi mereka untuk meraih kemenangan. Bagaimana bisa tabib ajaib King menjadi begitu kuat di usia yang begitu muda? Kemungkinan besar ada kekuatan besar di belakang punggungnya.
Apakah Anda lupa bahwa ada beberapa warisan mistik dan keberuntungan di benua? Mengingat betapa kuatnya tabib ajaib King, tidak mungkin dia mencapai tingkat kekuatan ini hanya dengan menerima pelatihan normal. Itu benar. Aku ingin tahu apakah klan Lan dan klan Ziche akan bertindak. Kurasa tidak, tapi siapa yang tahu? Siluet King Sui berkedip, melonjak ke udara. Dengan kilatan lain, dia muncul tidak jauh dari lelaki tua itu saat dia menatapnya dalam diam. Penampilan King Sui secara alami menyebabkan keributan di antara para penonton di bawah. Tabib ajaib King, kami akan mendukungmu. Semua orang ingin melihat pertarungan yang adil. Klan besar tidak boleh menggunakan metode curang atau trik apapun. Aula masakan kekaisaran terlalu terkenal untuk kebaikan mereka sendiri. Klan sepaling baik memberi mereka pelajaran. Beberapa anak muda benar-benar tidak tahu tentang luasnya langit dan bumi hanya karena mereka memiliki sedikit kekuatan. Bajingan mana yang mengatakan ini? Ayo keluar, keluar sekarang. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jika seklan dikalahkan, itu berarti seklan tidak berguna. Anak-anak muda dari seklan mungkin salah, tetapi mereka sudah menderita hukuman berat. Bagaimana dengan babak baru pertarungan murni hari ini tanpa niat tersembunyi lainnya? Orang tua itu perlahan berbicara dalam masalah yang tidak merendahkan atau sombong. Karena Anda mengatakannya seperti ini, mari kita bertempur. Saya ingin tahu bagaimana Anda ingin menetapkan aturan. King Sui tersenyum saat dia berbicara. Bagaimana dengan 3 pertempuran? Pemenangnya harus memenangkan 2 dari 3 pertempuran. Orang tua itu berbicara setelah berpikir sebentar. Bagaimana dengan ini? Saya hanya akan berdiri di sini. Selama Anda semua bisa mengalahkan saya, itu akan dianggap sebagai kemenangan Anda. Bagaimana dengan itu? King Sui dengan lugas berbicara. Mulut lelaki tua itu bergerak-gerak, tetapi dia tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Dia mengangguk, karena ini masalahnya, aku tidak akan sungkan. Mengasihani musuhmu sama dengan kejam pada diri sendiri. King Sui dengan santai berbicara. Dengan sangat cepat, seorang lelaki tua kurus muncul di hadapan King Sui. Orang tua ini dibalut jubah longgar, penampilannya yang tua membuat King Sui merasa sedikit enggan untuk menyakitinya, tetapi aura yang dipancarkan pria tua ini sangat dingin dan menyeramkan. Mata lelaki tua ini sangat cerah dan tajam, mirip dengan belati. Dia tampaknya telah kembali ke keadaan asalnya, dan tampaknya tidak memiliki kultivasi apapun. Tetapi karena keterampilan yang orang tua ini latih, aura ketajaman yang memancar darinya tidak dapat disamarkan. Senjata lelaki tua itu adalah tongkat ular dengan ular 5 kembang melingkari sekelilingnya. King Sui tidak khawatir tentang 5 ular bunga itu. Untuk hal-hal sesat seperti itu, King Sui tidak mempedulikannya. Namun, dia tahu dia tidak bisa ceroboh, tidak ada gunanya dia menjadi terlalu percaya diri. Silahkan, orang tua itu terus terang, tetapi suaranya lembut dan dingin. King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd-nya saat dia mengangguk. Orang tua itu tidak sopan, langsung bergegas King Sui. Pergerakannya tidak cepat, tetapi ada banyak transformasi, menghasilkan 4 bayangan setelah dia setengah jalan ke King Sui. Sebanyak 5 aura meresap ke atmosfer, persis dengan detail yang sama. King Sui tersenyum, trik kecil ini hanyalah permainan anak-anak baginya. King Sui tidak mengubah ekspresinya. Kekuatan lelaki tua itu masih sedikit lebih kuat dibandingkan dengan dia. Tapi tentu saja ini dalam keadaan di mana King Sui tidak mengaktifkan augmentasi apapun. 9 jurus teknik pertarungan ilahi kuno. Duar. Pada awalnya, King Sui benar-benar menekan lawannya begitu dia keluar. Orang tua itu merasakan keengganan di dalam hatinya, kekuatannya jelas lebih tinggi tetapi dia benar-benar kewalahan dan tertekan. Duar. Slaas. King Sui, Golden Battle Halberd memicu kemampuan penetrasi, langsung memotong tongkat ular menjadi 2. Ular 5 bunga tidak seberuntung itu dan selama pertempuran, ia berusaha menyelinap menyerang King Sui beberapa kali, bahkan menyemburkan awan gas beracun.
Sayangnya, ki putih yang memancar dari King Sui menetralkan semua itu. Setelah memotong 5 ular bunga menjadi 2, ia menjerit kesakitan. Orang tua tanpa senjata, bukan lagi tandingan King Sui. Tidak lama kemudian, dia terluka tetapi dia tidak memilih untuk menyerah, meskipun jelas bahwa kemenangan itu milik King Sui. Tabib ajaib King telah menang. Bahkan si ular tua aneh bukanlah tandingannya. Si tua aneh ular memiliki status yang cukup di Seklan. Siapa sangka dia akan dengan mudah dikalahkan oleh seorang dokter. Karena tabib ajaib King berani menerima pertempuran ini, jelas bahwa dia percaya diri. Saya yakin dia akan bisa terus menang sampai akhir. King Sui berdiri di udara, dia tidak mengejar lawannya. Pihak lain sudah dikalahkan dan bahkan terluka. Lawannya tidak akan bisa pulih jika dia tidak menghabiskan setidaknya beberapa bulan untuk penyembuhan. Kekalahan ini pasti akan sangat mempengaruhi kekuatan masa depan lawannya, meninggalkan iblis di dalam hatinya. Akan sulit jika lawannya ingin memiliki terobosan lain di masa depan. Anak muda, kamu benar-benar kuat. Orang tua lain muncul di hadapan King Sui. Orang tua ini cukup gemuk dengan ekspresi kemerahan. Selalu ada senyuman di wajahnya, membuat orang merasa bahwa dia adalah seseorang yang terhubung dengan baik. Wah, orang tua, kekuatanmu pasti sangat kuat. Mari kita mulai. King Sui tertawa. Yang muda sangat bersemangat. Mari kita mulai. Orang tua itu mengeluarkan sepasang palu besar saat dia berbicara, dan memanggil 2 Goldrock Beast. King Sui menatap palu kembar besar yang berwarna abu-abu suram. Setelah beberapa pengamatan lebih dekat, dia bisa mengatakan bahwa palu itu tidak biasa dan memiliki aura sunyi yang berat di dalamnya. Kedua senjata ini sangat kuat. King Sui bisa merasakan aura kuno yang dipenuhi dengan niat membunuh yang intens memancar sejak saat itu. Kemungkinan besar, palu kembar ini diwarnai dengan darah banyak orang. Kedua Goldrock Beast juga merupakan tipe varian dari zaman kuno. Panjang tubuh mereka melebihi 200 meter dan seluruh tubuh mereka berkilau keemasan sambil memancarkan aura jahat dan mengerikan. King Sui merasa bahwa kekuatan lelaki tua itu telah melampaui dirinya sekitar 1 kali lipat. Setidaknya, kekuatan orang tua itu seharusnya mencapai 400 juta matahari. Bahkan untuk King Sui, itu sudah cukup untuk membuatnya menganggap ini lebih serius. Pertempuran Dewa Halo. Jimat surgawi. Seketika, kekuatannya meningkat, mencapai level yang sama dengan lelaki tua itu. Namun, King Sui belum melemahkan kekuatan lawannya. Juga, kekuatan King Sui ada di pertahanannya melengkapi Golden Battle Halberd. Langkah naga jelajah. King Sui melangkah ke posisi 9 istana, menggunakan langkah naga jelajah untuk berlari ke orang tua itu. Orang tua itu langsung melambaikan palu kembarnya dan juga bergegas menuju King Sui. Duar-duar-duar, suara tajam terdengar tanpa henti. King Sui bergantung pada teknik gerakan dan kecepatan yang menakutkan ditambah Tai Chi Fist dan pembelaannya, bertarung dengan alasan yang sama melawan lelaki tua itu. Selama dia bisa menunda, King Sui akan menang. Juga, serangan lelaki tua itu pada dasarnya tidak bisa melukai King Sui sama sekali. Ini adalah sumber kebanggaannya. 9 jurus teknik pertarungan ilahi kuno. Setelah bertukar lebih dari 10 gerakan, kemampuan penetrasi Golden Battle Halberd belum muncul. King Sui memutuskan untuk terlebih dahulu melucuti senjata lawan-lawannya sebelum melanjutkan untuk mengalahkannya. Sepasang palu memberinya perasaan aneh. Duar, suara tabrakan senjata yang tajam terdengar. King Sui melihat bahwa palu besar sekarang memiliki penyok sedalam 1 kaki di atasnya ketika berbenturan dengan Golden Battle Halberd, tetapi tombak gagal menembusnya sepenuhnya. Palu orang tua itu cukup kuat, jika tidak keduanya pasti sudah hancur. Meski sekarang hanya ada penyok, kerusakan yang dilakukan pada senjata berharganya sudah cukup untuk membuat jantung lelaki tua itu berdarah-darah. Palu kembar adalah hidupnya, dan sekarang ada penyok di atasnya. Dia bahkan tidak bisa memperbaikinya jika dia mau. Sekarang, orang tua itu benar-benar marah. Dia tidak lagi memiliki senyum di wajahnya saat dia menatap King Sui.
Ekspresinya berubah menjadi suram dan menyeramkan. Penjara pembantaian abu-abu. Palu bergerak dengan gerakan samar, menciptakan kabut abu-abu keruh yang mengaburkan penglihatan para penonton. Kabut ini bahkan bisa menghalangi suara. King Sui menutup matanya dan mengaktifkan indera spiritualnya dan dominasi area. Ki putih keperakan darinya menyebarkan kabut abu-abu di sekitarnya, menyebabkan area seluas 10 meter di sekitar King Sui menjadi jelas. Domain 9 istana. King Sui secara langsung menggunakan 9 domain istana di area yang dibersihkan ini. Dalam domain ini, dia adalah pengontrolnya. Secara alami, ada batasan untuk ukuran domainnya, tetapi itu seharusnya cukup untuk digunakan sebagai penyangga terhadap serangan diam-diam oleh lawannya. Pergi ke neraka. Flash strike. Siuh. Suara lelaki tua itu tiba-tiba muncul ketika palu abu-abu raksasa kembar menghantam King Sui dengan kecepatan yang luar biasa. Serangan kilat lelaki tua itu dalam perspektif King Sui sebenarnya sangat lambat. Ini tepatnya karena domain 9 istana selain kecepatan King Sui yang menakutkan. Inilah mengapa serangan lelaki tua itu sepertinya bergerak sangat lambat padanya. Duar. Pertempuran emas King Sui secara akurat berbenturan dengan palu raksasa, tetapi kemampuan penetrasi tidak diaktifkan kali ini. King Sui menemukan bahwa kemungkinan mengaktifkan penetrasi sangat rendah saat berbenturan dengan palu ini. Kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan kualitas bahan yang digunakan untuk menempa palu. Golden Battle Halberd dapat mengabaikan semua nilai kualitas dari material karena menembusnya dengan mudah. Namun, jika ingin menembus material legendaris, tingkat aktivasi akan menurun drastis dan jumlah penetrasi saat berhasil juga akan dibatasi. Mustahil untuk menghancurkan material legendaris dengan mudah dengan beberapa upaya, atau jika tidak, battle tombak akan menjadi tak terkalahkan. Groar. Groar. Dua raungan bergemuruh di udara saat dua Goldrock Beast menerjang King Sui. Goldrock Beast termasuk dalam elemen logam dan monster iblis yang sangat kuat. Air liur emas keluar dari mulut mereka saat mereka mengeluarkan bola cairan itu. Cairan emas ini memiliki suhu yang menakutkan dan merupakan sesuatu yang lebih menakutkan dibandingkan dengan lahar. Begitu sesuatu bersentuhan dengannya, benda itu akan langsung disegel oleh logam. Menjerit. Logam, kayu, tanah, air, api. Penghitung api metal. King Sui memanggil Hellfire Phoenix. Begitu sebuah elemen melawan yang lain, kekuatan yang dipancarkan akan berlipat ganda. Pada saat yang sama, cambuk naga api primordial King Sui juga menyerang Goldrock Beast. Teknik pemurnian ilahi 5 elemen. Poin utama dari teknik pemurnian ilahi 5 elemen adalah untuk memungkinkan King Sui mengendalikan kekuatan 5 elemen. Dia bisa menggunakannya dengan bebas untuk melawan lawannya selama pertempuran. Duar-duar. Roar. Luka berdarah akan terbuka di daging Goldrock Beast setiap kali cambuk King Sui menyerang. Bagaimanapun, kekuatan King Sui lebih tinggi dibandingkan dengan binatang buas ini dan ada efek peningkatan karena penghitung dalam hal 5 elemen. Setiap serangannya akan melukai Goldrock Beast. Meskipun kekuatan Hellfire Phoenix tidak setinggi King Sui, orang tidak dapat meremehkannya. Setiap kali meletus dengan bola api, Goldrock Beast akan meraung kesakitan. Serangan Phoenix akan selalu secara akurat menyerang luka berdarah yang dibuka oleh cambuk-cambuk King Sui. King Sui tidak memanggil binatang iblis lainnya karena ini sudah cukup. Dia tidak ingin mengungkapkan semua kartunya secepat ini. Secara alami, prasyaratnya adalah dia harus menang melawan lawannya. Jika tidak, akan terlambat untuk menyesal jika dia menahan dan dikalahkan sebagai gantinya. King Sui masih memiliki hal-hal yang dapat dia andalkan. Mengingat pertahanannya yang menakutkan, mungkin hanya ada sedikit yang bisa langsung membunuhnya di dinasti Domain S. Juga, dia masih memiliki kemampuan untuk menahan serangan fatal. Fin setan yang haus darah. King Sui melihat kesempatan dan langsung melepaskan tanaman merambat iblis yang haus darah. Tanaman merambat tebal berwarna merah darah melonjak ke langit, secara langsung mengikat dua Goldrock Beast. Duri-duri itu mungkin tidak bisa menembus kulit mereka,
tetapi kekuatan mengikat tanaman merambat ini sangat menakutkan. Kedua Goldrock Beast raksasa itu berjuang keras, tetapi tanaman merambat tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak, perlahan-lahan melemahkan kekuatan beast itu. Pada akhirnya ketika semua kekuatan mereka telah habis, mereka pada akhirnya mungkin akan dicekik sampai mati oleh tanaman merambat. Dominasi area King Sui bergeser bersama dengan lokasinya. Pada saat yang sama, 9 hukum istana juga akan muncul. Sekarang, lelaki tua itu sudah merasa King Sui sangat tangguh untuk ditangani dan dia merasa kemenangan akan sulit dicapai. Bahkan, ia merasakan ketidakberdayaan di dalam hatinya. Soul mengejar Life Steel Hammer. Orang tua itu bergerak lagi, palunya tampak hidup, melindungi tubuhnya saat dia menyerbu King Sui. King Sui tertawa, dia secara alami tidak takut dengan metode pertempuran ini. Serangan lelaki tua itu tidak mengancamnya dan ketika sampai pada bidang teknik pertempuran, King Sui tidak merasa bahwa dia lebih rendah dari siapapun. Bagaimanapun, King Sui memiliki waktu yang hampir tidak terbatas untuk mengasah teknik bertarungnya. 9 jurus teknik pertarungan ilahi kuno. Jari Phoenix. King Sui telah bereksperimen dengan menggabungkan jari Phoenix ke dalam 9 posisi dan fusi tersebut telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Sekarang ketika dia menggunakannya, itu tidak hanya cukup kuat untuk memblokir palu kuat orang tua itu bahkan memaksa orang tua itu mundur. Kamu bukan tandinganku, King Sui perlahan berbicara. Mungkin bukan itu masalahnya. Anda sebaiknya bersiap untuk apa yang akan datang selanjutnya. Pria tua itu mencengkeram palu kembarnya dengan erat dan berbicara setelah merenung sejenak. Anda ingin mempertaruhkan nyawa untuk serangan berikutnya. King Sui menatap pria tua itu. Mari kita coba dan lihat. Resolusi melintas di mata lelaki tua itu. King Sui mengangguk saat cengkeramannya semakin erat pada tombaknya. King Sui merasakan bahwa lawannya akan menggunakan teknik pembunuhan pasti yang misterius. Pembalikan Paragon. King Sui juga teknik pasti membunuh surgawi, menyebabkan gerakan dan kecepatan serangannya meningkat beberapa kali lipat. Dia menunggu orang tua itu bertindak, dan dia memiliki jaminan kemenangan. Karena lelaki tua itu ingin mempertaruhkan nyawanya, dia akan mengabulkan keinginan lelaki tua itu. Kill Strike. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba menegang saat gerakannya menjadi kabur. Tiba-tiba, dia muncul di hadapan King Sui sebagai aura sunyi yang tak terlukiskan memancar darinya, membosankan dan menindas King Sui. King Sui bahkan tidak bisa membuka matanya karena tekanan, apalagi bergerak sama sekali. Seluruh tubuhnya sepertinya membeku oleh tekanan. Untungnya King Sui mengeksekusi Paragon Reversal lebih awal. Tapi meski begitu, dia hanya bisa memalingkan kepalanya dalam keadaan seperti itu. Tubuhnya condong ke belakang, dan tombak di tangannya memblokir serangan palu. Duar, palu lain dari lelaki tua itu mengambil kesempatan itu dan menghantam dadanya. Ledakan cahaya keemasan terwujud, menetralkan serangan ini. Pada saat dia memiringkan tubuhnya ke belakang, kakinya menyapu dengan kekuatan yang ekstrim. Tendangan Tail Whip Harimau. Ini adalah langkah paling jahat dan berbisa di Tiger Form. Setelah lelaki tua itu mengeksekusi teknik pamungkasnya, dia mengeluarkan begitu banyak energi sehingga dia hanya memiliki sekitar 10% kekuatan yang tersisa. Ini adalah teknik pasti membunuh yang mampu meningkatkan serangannya dengan banyak lipatan, dan bahkan mengandung aspek spiritual yang akan merusak jiwa lawannya, membingungkan mereka. Serangan orang tua ini telah membunuh banyak orang, termasuk banyak ahli yang lebih kuat darinya. Namun kali ini justru gagal. Harga kegagalan adalah kematian. Lelaki tua itu tidak punya cara untuk menghindari serangan balik King Sui yang merupakan tendangan ke dadanya. Boom! Orang tua itu terlempar saat organ dalamnya pecah. Palu kembar itu terbang dari tangannya karena benturan itu. Penjara pembantaian abu-abu menghilang. Hanya King Sui yang tersisa di udara. Sepertinya tidak ada perubahan padanya, dia tidak senang dia mengalahkan lawannya dan hanya dengan tenang berdiri di sana. Bahkan Fat Arhat pun mati. Tabib ajaib King benar-benar kuat. Kali ini,
Seklan telah menabrakkan jari kaki mereka ke papan baja. Sayangnya Fat Arhat menggunakan penjara pembantaian abu-abu. Jika tidak kita bisa melihat bagaimana dia meninggal. Lihat jejak kaki di dadanya. Dia seharusnya ditendang sampai mati. Seorang ahli yang kuat benar-benar ditendang sampai mati. Selama 3 ronde, mereka sudah kalah 2 kali. Tapi King Sui mengatakan bahwa selama mereka mengalahkannya dalam 3 putaran, semuanya akan baik-baik saja. Ini adalah kesempatan terakhir mereka, dan meskipun tidak ada taruhan yang dipasang sebelumnya, mereka benar-benar akan kalah terlalu banyak jika mereka kalah di babak ini lagi. Meskipun seklan tidak memasang taruhan apapun, banyak penonton di bawah ini yang berjudi. Seklan adalah klan yang hebat di sini dan karenanya bagi para penonton, peluangnya secara alami lebih baik bagi mereka. Lan Lingfeng dan yang lainnya berdiri di bawah menatap King Sui dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Meskipun Yintong tidak jelas tentang tingkat yang tepat dari kekuatan King Sui, Lan Lingfeng sangat jelas tentang kekuatan Fat Arhat itu. Setidaknya, Lan Lingfeng tahu bahwa dia, pemuda nomor 1 di kota Linhai, pasti tidak akan bisa menang melawan Fat Arhat. Jika mereka bisa bertarung imbang, itu sudah merupakan keajaiban. Kejutan Zichesa tidak lebih rendah dari Lan Lingfeng. Kekuatan Zichace lebih kuat dari Lan Lingfeng, tetapi teknik pembunuhan pamungkas Fat Arhat terlalu kuat. Mereka pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang jika mereka bertempur melawan Fat Arhat. Kedua Gold Rock Beast dilemparkan oleh King Sui. Sudah waktunya bagi seklan untuk muncul. Ini adalah pertempuran terakhir, mengapa tidak ada yang muncul? Mungkinkah seklan ingin melawan tabib ajaib King dengan bergiliran dan membuatnya kelelahan? Jika mereka kalah lagi, mereka akan benar-benar kehilangan muka. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim seklan selanjutnya. Itu pasti ahli yang sangat kuat. Tentu saja, jika mereka masih tidak dapat membalikkan gelombang kekalahan, mereka tidak perlu lagi mencari nafkah di sini, di kota Linhai. King Sui berdiri di udara. Di bawah ini adalah tumpukan kekacauan. Dia sedang menunggu seklan mengirim anggota terakhir mereka. Tapi ketika anggota terakhir seklan dikirim keluar, penonton di bawah ini semua tercengang sesaat sebelum mereka mulai mengumpat. Seklan benar-benar mengirimkan 4 orang untuk babak ketiga dan terakhir. Seklan terlalu tidak tahu malu. Mengapa mereka tidak mengirim seluruh klan saja? Tepat sekali, tidak apa-apa kalau mereka melawannya dengan bergiliran. Namun sekarang di babak terakhir, mereka secara terbuka mengirim tim beranggotakan 4 orang ke sana. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti ini, sebelumnya peraturan tidak menyatakan bahwa itu harus 1 lawan 1. Imperial Cuisine Hall dapat mengirim beberapa ahli lagi jika mereka mau. Apa maksudmu peraturan tidak disebutkan? Anda pikir tabib ajaib itu benar-benar tidak memiliki cadangan untuk dihubungi? Jika dia mau, terlalu mudah baginya untuk memanggil sejumlah ahli. Sebenarnya, keputusan seklan membuat King Sui terkejut juga. Mereka benar-benar mengirim 4 ahli dengan cara yang kurang ajar. Namun, dia tidak khawatir saat dia menatap keempat lelaki tua ini. Keempat lelaki tua ini semuanya terlihat sangat tenang, keadaan hati mereka tidak terpengaruh oleh diskusi sebelumnya. Ketika mereka berdiri di depan King Sui, yang paling senior di antara 4 melangkah keluar. Orang tua ini tampak sangat kuno, dia dibalut jubah merah dan memiliki tongkat darah merah di tangannya. Anak muda, apakah kamu keberatan bermain-main dengan kami 4 monster tua? Mata pria tua terkemuka itu berkilau dengan cahaya. Orang tua, aku tidak mengerti mengapa kalian semua memilih untuk melakukan ini. Mungkinkah kekuatan saya layak untuk 4 kekuatan gabungan kalian? Salah satu dari kalian sendiri lebih kuat dibandingkan dengan saya secara individu. Ucap King Sui sangat penasaran. Ekspresinya juga tenang. Kekuatanmu terlihat seperti di bawah kami, namun ada kekuatan yang tidak diketahui yang dapat kamu aktifkan yang meningkatkan kecakapan tempurmu jauh di atas kekuatan fisikmu yang mentah. Ekspresimu memberitahuku bahwa kamu tidak memikirkan kami.
Dan bahkan saya merasa peluang kita untuk kalah lebih besar daripada menang." Orang tua itu menghela nafas. Suaranya tidak nyaring tapi semua orang bisa mendengarnya. Mereka yang mendengarnya semua langsung tercengang. Orang tua ini adalah leluhur tua berjubah merah dari Seklan. Leluhur tua berjubah merah dari Seklan adalah eksistensi puncak di kota Linhai. Biasanya, dia tidak akan melibatkan dirinya dalam masalah Seklan, tetapi sekarang dia muncul dan memiliki perkiraan yang tinggi untuk kemampuan King Sui dan bahkan datang dengan 3 orang lain untuk melawannya. "Apa yang sedang terjadi? Orang tua, kamu memberiku topi besar untuk diisi. Aku ingin tahu apakah kamu akan mencoba membunuhku jika ada kesempatan untuk melakukannya dalam pertempuran nanti." King Sui tersenyum ringan. King Sui tidak begitu jelas tentang niat semua orang tua itu, tetapi dia tahu mereka pasti akan membunuhnya. Dia hanya ingin melihat bagaimana orang tua itu akan menjawab. Ketika senjata bentrok, pasti ada cedera. "Tuan muda, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Kami juga tidak akan menunjukkan belas kasihan." Orang tua itu perlahan berbicara, niatnya jelas bagi semua. King Sui mengangguk. "Karena ini masalahnya, saya menerima. Kakak, biarkan aku membantumu." Pada saat ini, Yin Tong terbang bersama dengan Lan Lingfeng dan Ziche Sa. King Sui menggelengkan kepalanya. Mereka bertiga mungkin yang terkuat dalam generasi termuda. Mereka masih jauh dari mampu menandingi keempat lelaki tua ini. Bahkan, mereka mungkin akan langsung terbunuh. Dia tersenyum pada mereka. "Saya pikir saya bisa menangani mereka. Dukung saja saya dari bawah." Semuanya lihat, itu adalah putri tertua dari klan Ziche dan pemuda nomor 1 di kota Linhai. Beberapa dari penonton berkomentar dengan semangat. Klan Lan dan klan Ziche tampaknya memiliki hubungan yang luar biasa dengan Balai Masakan Kekaisaran. Ya, tapi kenapa tidak ada ahli dari klan mereka yang dimobilisasi? Mungkin tabib ajaib King ingin bertanggung jawab sendiri. Apakah Anda tidak mendengar kata-kata leluhur tua berjubah merah? Mereka berempat bergabung adalah satu hal, tapi mereka mungkin masih belum bisa mengalahkan tabib ajaib King. Kamu juga memilih untuk mempercayai kata-kata rubah tua itu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa orang-orang tua ini ingin membunuh tabib ajaib? Sebagai seseorang yang bisa membuat keempat orang tua berkabut ini bergabung, tabib ajaib King pasti sangat kuat. Selain itu, dia sangat cerdas. Jika dia tidak yakin, mengapa dia menerima pengaturan 1 lawan 4 ini? Diskusi terus-menerus dari para penonton dari bawah terdengar di telinga King Sui. King Sui berdiri di udara dan mengeluarkan Golden Battle Halberd-nya. Namun, dia menyimpan burung apinya dan menukarnya dengan binatang pembunuh naga dan binatang mimpi buruk neraka. Ketika King Sui memanggil keduanya, ekspresi leluhur tua berjubah merah berubah sejenak tetapi dengan cepat kembali normal. Matanya menyipit seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Untuk binatang mimpi buruk neraka, itu telah dipelihara oleh King Sui menggunakan pil obat yang kuat dan berkali-kali lebih luar biasa dari sebelumnya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.